Hai, halo sobat pekerja, welcome back to our YouTube channel. Di tengah pandemi ini semoga kita semua terus diberikan kesehatan dan jangan lupa olahraga, yang pasti jaga kesehatan dan juga minum banyak multivitamin. Nah, sahabat pekerja, untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di tahun 2021, ini BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lampung Tengah kira-kira mau ngadain apa ya? Sebenarnya kita pengen tahu sih ya, di tengah-tengah pandemi dan juga memperingati Hari Korupsi Sedunia ini, kita pengen tahu kira-kira masyarakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, ini tahu nggak sih apa makna korupsi sebenarnya? Atau jangan-jangan mereka adalah pelaku korupsi? Penasaran juga sih. Penasaran juga? Sama. Ya sudah kalau gitu, ikutin saya. Kita cari tahu. Nah, karena ini kita PPKM, jadi kita harus jaga jarak. Duduknya sudah ada tandanya nih. Nah, dengan Mbak siapa, Mbak? Khalifah. Mbak Khalifah. Mbak Khalifah, gue pengen tanya nih. Mbak Khalifah, tahu nggak sih sebenarnya korupsi itu apa, Mbak? Korupsi itu tuh ya mengambil yang bukan haknya, kayak gitu. Mengambil yang bukan haknya. Itu korupsi itu ya orang makan duit lah. Mengambil bukan haknya. Kalau bagi saya korupsi itu makan uang rakyat, Pak. Bang Agung tahu nggak sih, Bang? Korupsi itu apa, Bang? Korupsi itu apa? Nilep duit. Terus? Ya ngambil hak orang lain lah ya. Korupsi itu apa? Korupsi ya korupsi lah, banyak korupsi itu merugikan rakyat. Nah, sobat pekerja, kalau tadi sudah kita dengarkan gitu kan pengertian korupsi dari masyarakat, sekarang kita mau tahu nih, kira-kira apa sih korupsi yang sesungguhnya? Yuk, kita lihat. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Mbak, tahu nggak sih, Mbak, contohnya korupsi itu apa aja, Mbak? Korupsi itu juga bukan hanya uang aja, bisa juga korupsi waktu bekerja, ibaratnya waktunya jam 7, berangkat jam 8, itu juga termasuk korupsi waktu. Misalnya dana desa ditilap sama kepala desanya. Itu aturan untuk pembangunan masuk kantong sendiri. Ya motong gaji seenaknya. Terus motong lemburan. Ya sering gitu, apa aja kalau nggak duit nggak jadi, nggak pernah dapat bantuan apa ini aja ibu nggak pernah dapat. Iya bantuan apa aja, bantuan apa musim covid kayak gini nggak pernah dapat ibu, nggak pernah ada, katanya ada bantuan, cuma ngumpulin aja KTP tapi nggak pernah dapat. Kalau wirausaha, kalau ibaratnya ya kayak nggak ini ya, ibaratnya kayak timbangan juga itu nggak sesuai, itu juga sama. Menurutku tuh kayak gitulah. Oh, kalau misalnya timbangan dagangan kayak gitu. Ya kayak contohnya ibaratnya kayak uang dana desa itu kan. Nah itu tidak gunakan pada tempatnya. Jadi ibaratnya digunakan untuk jalan tapi tidak sepenuhnya, tidak seperti anggaran yang ada kayak gitu-gitu kan contohnya ya. Dipakai pribadi apa ya? Nah, kira-kira kalau sudah tahu deskripsi korupsi, contoh-contoh korupsinya seperti apa? Yuk kita lihat. Ini dia. Ini dia 7 bentuk tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Ini dia penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Ya, kayak itu tuh. Pakai mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Yang kedua ada suap penyuap. Jadi ini memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Nah, yang ketiga ini ada penggelapan dalam jabatan. Jadi menggelapkan uang atau dokumen untuk kepentingan pribadi. Kayak misalkan nota kosong yang bisa direkayasa. Yang keempat, pemerasan, di mana memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Kayak misalkan, ya banyak banget di dunia ini, bahkan di Indonesia, yaitu pungutan liar. Yang kelima, perbuatan curang. Nah, kalau ini segala bentuk kecurangan itu disebut dengan korupsi. Yang keenam, ini adalah benturan kepentingan dalam pengadaan
atau conflict of interest. Nah, jadi seseorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Ini dia nih yang ketujuh atau yang terakhir, gratifikasi. Ini kayaknya sering banget deh kita lihat ya akhir-akhir ini, iya nggak sih? Kalau misalkan lo dikasih kesempatan sama presiden atau sama pemerintah untuk nentuin hukuman bagi para koruptor, lo pengen buat hukuman kayak apa nih untuk koruptor? Hukum rimba aja lah, hukum mati. Rakyat yang tersiksa. Kan semuanya sudah diatur sama pasal itu, tinggal ngikutin aja apa yang itu gitu aja. Ngikutin yang di pasalnya aja, Mas. Nggak mau punya hukuman sendiri untuk koruptor? Takutnya ntar dikira semena-mena. Sudah cukup baik untuk mengatasi korupsi secara preventif ataupun represif. Cuman aparat penegak hukumnya sepertinya yang kurang tegas dalam meningkatkan pemberantasan korupsi. Jadi menurut saya peraturan perundang-undangnya sudah baik dan yang perlu ditingkatkan itu aparat penegak hukumnya. Ya dihukumlah seberat-beratnya, merugikan rakyat. Rakyatnya juga susah semua. Dia orang enak, kita yang rakyat kecil ini nggak diperhatiin. Banyak susah rakyat kecil ini. Nah kalau misalnya Bang Agung dikasih kesempatan sama pemerintah, sama presiden buat kasih hukuman sama koruptor, Bang Agung mau ngapain? Apain ya? Mau ngasih hukuman yang kayak mana, Bang? Ya hukuman yang selayaknya aja lah. Gak mau buat hukuman sendiri, Bang, yang berat, Bang? Karena bukan ini sih ya. Bukan hak kita sih kalau menghukum. Oke deh kalau gitu, thank you Bang Agung. Kalau misalkan dia banyak merugikan orang banyak, ya dihukum mati aja lah. Langsung dihukum mati. Iyalah, buat apa gitu kita memelihara orang yang nggak bisa bertanggung jawab terhadap suatu kerjaannya. Mantap. Kalau gitu terima kasih, Pak. Nah, terus kira-kira hukuman yang sesuai berdasarkan undang-undang terhadap koruptor atau pelaku korupsi itu seperti apa? Lihat ini. Dasar hukumnya tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semua sudah tercantum nih, salah satunya di bab 2 dengan tindak pidana korupsi. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ini bisa dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan juga denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang paling penting adalah di pasal 2 ayat 2 ini bahwa dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Jadi udah tahu kan apa itu korupsi, terus jenis-jenisnya sama hukumannya. Ya udah yuk, mulai dari sekarang kita kasih tahu sama semua orang, jangan sekali-sekali ngelakuin yang namanya korupsi kalau nggak mau dihukum, dosa. Oke? Nah ini adalah dukungan dari seluruh masyarakat dan juga Bupati Lampung Tengah terkait yuk kita sama-sama maju mendukung lawan korupsi. KPK kembali memanggil terpidana belum sampai 2 pekan, 2 Menteri KPK Bupati Kudus diangkat, Ganjar memastikan pelayanan November, Menteri KKP Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka korupsi benih lobster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah siap mendukung maju lawan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bersama BPJS Ketenagakerjaan siap mendukung maju melawan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama BPJS Ketenagakerjaan siap maju mendukung melawan korupsi. Bersama BPJS Ketenagakerjaan siap mendukung lawan korupsi. Saya bersama BPJS Ketenagakerjaan siap maju mendukung lawan korupsi. Saya bersama BPJS Ketenagakerjaan siap maju mendukung lawan korupsi. Saya bersama BPJS Ketenagakerjaan siap maju mendukung lawan korupsi. Saya bersama
bersama BPJS Ketenagakerjaan siap maju mendukung melawan korupsi. Saya bersama BPJS Ketenagakerjaan siap maju mendukung lawan korupsi. Saya bersama BPJS Ketenagakerjaan siap maju mendukung lawan korupsi. Saya bersama BPJS Ketenagakerjaan siap maju mendukung melawan korupsi. Saya bersama BPJS Ketenagakerjaan siap maju mendukung melawan korupsi. Saya bersama BPJS Ketenagakerjaan siap maju mendukung melawan korupsi. Saya bersama BPJS Ketenagakerjaan siap maju mendukung lawan korupsi. Saya bersama BPJS Ketenagakerjaan siap maju mendukung lawan korupsi. Saya bersama BPJS Ketenagakerjaan siap maju mendukung melawan korupsi.